Saya Reza Netham dengan NIM 1123 05 kali 23. Saya Syarah Farhanisa dengan NIM 1123 kali 55. Saya Indah Kurniawati dengan NIM 1123 06 kali 7. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang peluang terbatas di media digital. Nah, emangnya ada apa sih dengan media digital itu? Nah, di era digital disebut sebagai masa depan karena teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, dari Cara cara kita bekerja, berinteraksi, hingga menjalankan bisnis. Nah, pada video kali ini kita akan jelaskan salah seorang yang bisa dibilang pebisnis, content creator atau influencer yang memiliki perjalanan kesuksesan hanya dengan bermodalkan media sosial digital. Wah, pasti penasaran ya? Nah, kita punya contoh yaitu Atta Halilintar. Ada banyak banget nih bisnis yang dia punya dan bisnisnya ini tercipta dan populer karena ketenaran dia di media sosial. Langsung aja yuk kita cari tahu bareng-bareng. Let's go. Oh ya, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih beberapa alasan mengapa era digital disebut masa depan. Yang pertama, karena ada transformasi teknologi yang sangat pesat. Yaitu contohnya ada kemajuan teknologi seperti AI atau Artificial Intelligence. Lalu ada IoT, Internet of Things, Cloud Computing, Blockchain, dan yang lainnya. Semuanya telah mengubah sistem operasional dalam berbagai industri. Teknologi ini meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu akses informasi yang tak terbatas. Internet memberikan akses tak terbatas ke berbagai informasi, pengetahuan, dan sumber daya dari seluruh dunia secara cepat dan mudah. Hal ini membuka peluang bagi individu dan bisnis untuk belajar, berkembang, dan berinovasi. Nah, yang ketiga ada perubahan pola perilaku masyarakat. Perilaku konsumen berubah menjadi serba digital, contohnya belanja online, pembayaran digital, dan konsumsi konten platform, streaming. Bisnis yang tidak beradaptasi dengan perubahan ini pastinya akan tertinggal. Nah, yang keempat ada efisiensi dan otomatisasi. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses bisnis melalui perangkat lunak, AI, dan robot. Hal ini membantu perusahaan mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan layanan, dan meminimalkan kesalahan. Yang kelima ada ekonomi digital yang berkembang pesat. Ekonomi digital mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bisnis yang berbasis teknologi seperti e-commerce, fintech, edutech, dan healthtech. Perdagangan dan transaksi digital semakin mendominasi pasar global. Nah, yang keenam ada peluang baru untuk bisnis dan karir. Era digital menciptakan lapangan kerja baru seperti data scientist, digital marketer, content creator, dan software developer. Individu juga bisa melakukan bisnis dengan modal kecil melalui platform digital. Nah, ada lagi yaitu yang ketujuh, konektivitas global, yang dimana teknologi digital menghubungkan orang di seluruh dunia, baik untuk komunikasi, kolaborasi, maupun bisnis. Ini membuka akses pasar global bagi perusahaan termasuk UMKM. Nah, yang ke-8, inovasi berkelanjutan. Digitalisasi mendorong inovasi dalam produk, layanan, dan cara kerja. Misalnya, teknologi vintage seperti e-wallet, startup educate untuk pendidikan, hingga platform berbasis AI. Inovasi ini menjadi solusi bagi permasalahan di berbagai industri. Nah, selanjutnya yang 9, yaitu ada meningkatkan kualitas hidup, dan di mana teknologi digital mempermudah aktivitas sehari-hari seperti layanan kesehatan online, telemedicine, transportasi digital, smart home, hingga pendidikan jarak jauh. Hal ini menjadikan kehidupan lebih praktis dan efisien. Nah, yang ke-10 itu ada sustainability dan smart solution. Era digital mendorong solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti teknologi energi terbarukan, mobil listrik, kota pintar, smart city, dan ini menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di masa depan. Nah, jadi era digital itu adalah masa depan karena kemampuannya untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi, menciptakan inovasi tanpa batas, dan menghubungkan dunia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Individu dan bisnis yang beradaptasi dan berinovasi di era ini memiliki peluang besar untuk sukses dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih baik. Nah, contohnya ada Atta Halilintar. Lahir pada 20 November 1994, Atta Halilintar adalah anak pertama dari 11 bersaudara dalam keluarga Gen Halilintar. Ia mewarisi jiwa bisnis dari orang tuanya, yaitu Halilintar Ranovial Asmit dan Lago Geni Faruk, yang memulai usaha dari nol. Saat tinggal di Malaysia, Atta menjual mainan dan makanan ringan untuk membantu biaya sekolah. Makanya sempat bilang, aku tuh dulu jualan ini, burger kebab gitu. Terus aku kayak, akhirnya gak mungkin. Nah, baru beberapa minggu kemarin aku make up sama ada makeup artist aku. Dia cerita, udah lama gak ketemu. Rel, dulu tuh keluarga gue, waktu di rumah bikin acara nikahan, dia yang jual kebab tuh laki lo. Hah? Jadi beneran sih kayak beneran. Aja beneran. Terus tuh sayang aku gak pernah bohong. Aku jualan kan. Jadi katanya adik-adiknya dia sama Sain itu jualan kebab, burger. Nah, pada usia 11 tahun, ia mulai menjual kartu perdana yang menjadi titik awal perjalanan bisnisnya. Bisnis kartu perdana berkembang pesat hingga Atta mampu membuka konter sendiri yang ada di Malaysia sana, guys. Wah, keren banget ya, udah punya keinginan dan bakat usaha dari kecil. Yuk kita cari tahu kira-kira apa aja bisnisnya Atta Halilintar ya. Yang pertama yaitu platform digital sebagai media promosi. Atta menggunakan YouTube, Instagram, TikTok, dan platform digital lainnya sebagai sarana promosi utama untuk bisnisnya. Dengan jumlah pengikut yang besar, ia dapat menjangkau audiens secara luas dan efektif untuk memperkenalkan branding dirinya serta usahanya. Dan gak hanya itu, Atta juga punya bisnis media dan konten digital seperti AHA Production, yaitu rumah produksi konten yang berfokus pada pembuatan video, musik, dan proyek digital lainnya. Lalu ada AHA Publishing, yaitu penerbitan dan distribusi konten digital seperti lagu dan video. Lalu ada AHA manajemen untuk mengelola talent atau influencer. Dan menurut sumber liputan 6, dengan akun YouTube-nya aja, Atta Halilintar yang memiliki 30 juta subscriber bisa menghasilkan 269 miliar rupiah dalam waktu setahun melalui audiensnya. Keren banget kan? Iya nih, keren banget ya. Nah, dari brand fashion ada juga nih, yaitu ada AHA Clothing. Brand fashion miliknya yang berdiri pada tahun 2018 menyediakan berbagai pakaian dengan tema Nusantara seperti kaos, hoodie, jaket, dan aksesoris dengan target pasar anak muda. Dan kini sudah berganti nama menjadi God Sleeve dan menghilangkan tema Nusantara pada produknya. Dan juga ada AHA Hijab yang berfokus pada busana muslim khususnya wanita. Kemudian, ia juga pernah menulis buku tentang hidupnya pada tahun 2017 dan dijual di beberapa toko buku di Indonesia dengan judul Draw My Life. Nah, di bidang kuliner, Atta Halilintar juga punya loh, yaitu ada Siap yang menjual snack kekinian, serta pusat oleh-oleh yang berada di Medan yang bernama Medan Mulaka yang berdiri pada tahun 2018. Nah, kemudian ada AHA Production di bidang media dan entertainment. Berdiri sekitar tahun 2018 yang menangani berbagai proyek produksi video, termasuk untuk channel YouTube-nya sendiri. Berikut ada AHA Travel, yaitu travel agen untuk perjalanan wisata dan umroh. Berdiri sekitar tahun 2019, melayani paket perjalanan domestik maupun internasional. Dan di bidang otomotif ada AHA Garage sekitar tahun 2019 yang digunakan untuk menjual mobil sport mewah. Wah, banyak banget ya bisnis-bisnisnya. Dan siapa juga sih yang nggak tahu Atta Halilintar? Ya betul. Nah, berkat popularitasnya di bidang media digital ini, Atta Halilintar juga pernah berkolaborasi dengan para menteri, artis ternama, presiden, dan bahkan di tahun 2022 saat memiliki 20 juta subscriber, Atta pernah menyandang sebagai orang nomor 1 dengan jumlah subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Dan pastinya ini membuat dia makin dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Wah, keren banget ya. Berarti kita juga bisa dong memanfaatkan media sosial atau digital sebagai ladang penghasilan. Bisa banget dong, seperti Atta Halilintar. Contohnya, monetisasi YouTube. Kalian bisa mengubah hobi menjadi penghasilan. Karena dengan YouTube, kalian bisa share apapun yang kalian mau. Seperti olahraga, tutorial, traveling, maupun hobi seperti bermain games. Setelah videonya diupload di YouTube, kalian memiliki banyak viewers, kalian bisa menghasilkan penghasilan dari viewers tersebut.
Nah, nggak cuma YouTube doang, kalau kalian juga bisa di aplikasi TikTok. Kalian juga bisa menjual produk kalian pada setiap video yang kalian upload. Dan buat kalian yang belum bisa berjualan di TikTok, kalian bisa juga mengaktifkan TikTok Affiliate, yaitu adalah suatu sistem berbagi komisi antara penjual dengan kalian sendiri dengan cara menaruh keranjang kuning. Kalian juga pasti kalian semua pada tahu ya keranjang kuning itu apa, yang berisi produk orang lain, dan kalian akan mendapatkan komisi pada setiap produk yang terjual yang diberikan oleh si penjual. Oh, jadi kayak reseller gitu ya? Nah, iya begitu. Oh iya, kalau kita udah punya banyak followers di Instagram, kita juga bisa dong di-endorse oleh brand untuk masukkan produknya ke dalam akun Instagram kita, terus kita dapat duit. Iya dong, ada banyak banget kan cara menghasilkan uang di media digital sekarang. Nah, kalau untuk kalian yang suka berwirausaha, apalagi udah punya produk nih yang mau kalian jual, kalian juga bisa banget nih menjual dan memperkenalkan produk kalian melalui platform media digital. Dengan cara ini, pastinya kalian bisa menjangkau ke lebih banyak pelanggan hanya melalui media sosial. Wah, ternyata akses media digital banyak banget manfaatnya dan peluang buat kita ya. Iya betul, jadi mulai sekarang kalian semua bisa memanfaatkan digital untuk berbisnis. 4 side hustle terbaik menurut gua untuk kalian anak-anak muda yang mau cari income tambahan. Side hustle pertama yang gua akan lakukan ya, menurut gua paling gampang di era digital ini, apalagi kan sekarang short form itu lagi merajalela ya. Kalian banyak nonton Reels, TikTok, YouTube Shorts ya. Yang gua lakukan adalah apa? Gua akan melakukan yang namanya affiliate marketing ya. Jadi buat yang nggak tahu affiliate marketing itu apa, misalnya ada suatu produk mau fisik atau digital, kalian promosiin produk tersebut, lalu kalian bisa mendapatkan komisi ya, bisa 20%, bisa 30%, bahkan sampai 50%. Saran gue di sini adalah kalian beneran cari produk yang kalian suka. Contohnya, misalnya kalian pernah baca buku yang bagus, lalu kalian affiliate marketingin buku ini di marketplace tertentu, dapat komisi. Banyak caranya. Jadi kalian bikin konten tentang bukunya, atau kalian bahkan konten yang nggak pakai muka kalian tentang bukunya, kalian promosiin di TikTok, di Reels, di YouTube Shorts, dan kalian dapatkan komisi per penjualan bukunya. Tapi ini menurut gue lebih menarik kalau dimainin di digital produk, karena menurut gue lebih gampang jual produk digital dibanding produk fisik. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa berbisnis.